Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahmadani Swandi dengan NIM 200209501070. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai studi kasus kendala implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM di perguruan tinggi. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan MBKM ini memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan, khususnya kepada mahasiswa dalam memilih bidang yang mereka sukai. Selain itu, program MBKM mendorong mahasiswa menguasai beberapa keilmuan yang dapat digunakan oleh Merdeka sebagai bekal memasuki dunia bekerja. Jadi program MBKM di perguruan tinggi terwujud dalam proses pembelajaran yang fleksibel dan mandiri untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan inovatif, tidak mengekang dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, program MBKM memiliki tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan lulusan dengan kebutuhan di dunia usaha dan industri, serta untuk mengembangkan keilmuan lintas dan transdisiplin. Melalui kegiatan ini, mahasiswa akan mendapatkan kompensasi sebanyak 20 SKS hingga 40 SKS melalui pembelajaran di luar program studi. Adapun dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah dan kendala implementasi program MBKM yaitu program studi kesulitan dalam melakukan rekognisi jumlah SKS, proses kegiatan MBKM sebagian daring, program studi kesulitan menyusun kurikulum MBKM, tidak seluruh prodi dalam PT yang sama menjalankan MBKM, mitra dalam kegiatan MBKM, magang dan kewirausahaan masih terbatas 7, pembelajaran yang tidak inovatif, kurangnya sosialisasi program MBKM, terlambatnya penginputan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, tidak ada program MBKM yang memfasilitasi penyandang disabilitas, tidak mudah dalam memperoleh mitra untuk kerjasama, proses kerjasama antar perguruan tinggi yang rumit, kemudian terlalu banyak program dan kegiatan secara bersamaan, lalu tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi, kemudian adanya penetapan kota pada program MBKM dan banyak dosen yang belum memahami program MBKM. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program MBKM. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian non-riset. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui library research, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber artikel dari jurnal terkait kendala implementasi program MBKM di perguruan tinggi sebagai rujukan primer. Selain itu, juga menggunakan buku pedoman MBKM, peraturan menteri dan undang-undang sebagai sumber rujukan sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diuraikan secara kualitatif untuk menggambarkan tema riset yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi sumber rujukan sesuai tema penelitian yang dikaji. Jadi penelitian ini memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data, tahapan melakukan analisis data secara kualitatif, tahapan mendeskripsikan hasil riset, serta tahapan terakhir yaitu membuat simpulan terkait kendala implementasi MBKM di perguruan tinggi. Adapun hasil dan pembahasan. Jadi hasil implementasi program MBKM di perguruan tinggi Indonesia sudah berjalan secara beriringan dengan penyusunan kebijakan di tingkat program studi. Pelaksanaan program MBKM mendapat sambutan yang positif oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan antusiasnya mahasiswa mengikuti seluruh program MBKM yang dibuka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun berdasarkan hasil kajian yang beberapa artikel terkait pelaksanaan program MBKM ditemukan beberapa kendala
Pelaksanaannya yaitu di dalam rumusan masalah tadi ada 15 kendala yang dihadapi di perguruan tinggi. Jadi kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam implementasi program MBKM berdasarkan hasil riset dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam jurnal. Kendala yang terdapat dalam tabel di atas ini mayoritas yang dihadapi oleh perguruan tinggi, program studi, dosen dan mahasiswa. Belum terlihat kendala yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaannya program MBKM melibatkan mitra berupa sekolah tingkat SD dan SMP untuk kegiatan asistensi mengajar, mitra perusahaan untuk kegiatan magang, kewirausahaan dan studi independen, mitra penelitian untuk kegiatan penelitian serta lembaga pemerintah untuk kegiatan proyek kemanusiaan magang ataupun lainnya. Kendala dihadapi program studi dan mahasiswa dalam program MBKM ini diantaranya menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kurikulum MBKM. Masih sedikitnya mitra dalam kegiatan studi independen dan magang, sedikitnya waktu yang tersedia bagi dosen untuk mengikuti kegiatan MBKM karena memiliki jadwal yang padat. Selain program studi, kendala juga yang dihadapi oleh mahasiswa yaitu kurang stabilnya jaringan internet. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak interaktif, tidak terintegrasinya penginputan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM, dan jalinan komunikasi yang kurang baik dengan mitra. Adapun pembahasan, jadi pelaksanaan kebijakan MBKM tentunya tidak berjalan mulus tanpa kendala. Kendala yang dihadapi tidak hanya oleh perguruan tinggi dan program studi saja sebagai pihak penyelenggara, melainkan juga dihadapi oleh pelaksana yaitu mahasiswa dan dosen serta pihak mitra, baik mitra lembaga pemerintah maupun mitra dunia usaha dan industri. Jadi kendala dalam pelaksanaan program MBKM beraneka ragam jenisnya. Jika dilihat setiap perguruan tinggi atau program studi, dilihat dari masing-masing 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Dalam pembelajaran ini akan diuraikan kendala yang timbul dalam implementasi program MBKM ditinjau dari 8 kegiatan pembelajaran. Di sini juga ada magang atau praktik industri. Jadi magang industri di perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan teori yang selama ini diperoleh di kampus ke lapangan. Selain itu dari kegiatan magang industri, mahasiswa diharapkan dapat pengalaman, pengetahuan serta keterampilan di dunia kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Jadi penelitian riset. Program MBKM ini memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Selain itu, dengan program ini mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan metode yang lebih baik. Tujuan dari program MBKM riset ini adalah meningkatkan mutu dan kualitas riset mahasiswa, mendapatkan pengalaman riset yang dibimbing oleh pihak mitra atau luar, serta meningkatkan jumlah peneliti yang berguna bagi kemajuan bangsa. Program MBKM riset ini juga memiliki kendala berupa risiko mahasiswa hal ini pertimbangan kampus pihak orang tua dalam mengimplementasi program MBKM ini. Oh, tidak. Kemudian program MBKM yang diimplementasikan melalui 8 bentuk kegiatan pembelajaran membawa dampak yang baik dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.